Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan kita atau pertemuan terakhir sebelum UTS di minggu depan. Untuk UTS kemarin kita sudah melakukan pembagian kelompok, yaitu minimal satu orang dan maksimal 2 orang. Itu saya bebaskan, kalian mau kerja sendiri ataupun mau bekerja sama dengan temannya tidak masalah. Nah, kemarin kita sudah membahas tampilan home. Ya, mudah-mudahan kalian sudah mencobanya semua dan tidak ada masalah di dalam pembuatan home ataupun index di minggu kemarin. Nah, saya juga akan membahas tentang UTS-nya. Nah, di UTS nanti saya kasih waktu sampai hari Sabtu minggu depan, itu paling lambat dikumpulkan. Jadi kalau misalkan kalian nggak kumpulkan, saya nggak mau terima alasan lagi kalian itu ngumpulkannya terlambat. Jadi kalau misalkan kalian terlambat dalam mengumpulkan UTS-nya, ya kalian harus fighting lagi di UAS-nya. Lebih fight dibandingkan kawan-kawan yang mengumpulkan di UTS ini. Ya kalau kalian juga lemah juga di UTS-nya, di UAS-nya nanti, ya siap-siap aja ketemu mata kuliah yang sama di tahun depan. Ya untuk itu saya berharap saya nggak melihat kalian lagi di tahun depan di mata kuliah yang sama. Saya berharap kalian lolos semua di mata kuliah pemrograman web 1 ini, karena pemrograman web 1 ini lumayan besar SKS-nya, yaitu 4 SKS. Jadi kalau kalian dapat di bawah B, itu ngaruh ke IPK-nya sangat besar. Jadi kalau bisa, kalau 4 SKS ini di atas B+, itu minimal yang kalian dapat B+. Ya kita berharap sih pengennya nilainya maksimal semua. Tapi itu tergantung kalian. Kalau kalian mengerjakan tugas tepat waktu, setelah itu UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, ya saya akan memberikan nilai yang bagus juga. Jadi tidak ada perpanjangan UTS. UTS itu saya beri waktu sampai hari Sabtu minggu depan. Nah, UTS-nya itu kalau di contoh yang akan saya berikan nanti ini mungkin hanya ada 4 halaman. Nah, untuk UTS nanti paling tidak kalian ada 10 halaman. Itu saya bebaskan kalian mau buat apa. Nah, tapi sebelum mengerjakan UTS-nya, nah saya pengen tahu dulu kalian mau ngerjakan apa. Per kelompok besok kirim di WA nama kelompok, terus membuat apa. Misalkan nama kelompok si A dan si B. Terus project webnya, project web HTML, misalkan membuat website kampus. Nah itu nggak masalah. Nanti yang lainnya seperti itu juga. Saya hanya melihat itu kesesuaian ide kalian dengan web kalian. Boleh pakai CSS, boleh juga tidak menggunakan CSS, karena kita juga belum masuk ke CSS-nya. Nanti ke CSS kita masuknya itu setelah pertemuan di PHP dulu. Setelah UTS nanti kita belajar PHP, setelah PHP baru kita masuk ke CSS-nya.
Nah kalau sekarang saya bebas kan, mau pakai CSS ya boleh, mau enggak juga ya nggak apa-apa, tidak akan mempengaruhi nilai. Ya kalau misalkan udah sesuai dengan apa yang saya ajarkan selama ini, ya sudah cukup bagi saya gitu. Tapi kalau misalkan eh, tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan, ya bisa juga rendah nilainya gitu. Nah, saya paling suka itu jika kalian menambahkan komentar di setiap yang kalian buat. Itu akan menambah nilai kalian di UTS ini. Misalkan nilai lolos itu 80. Tapi kalian menggunakan komentar di sana ataupun ada yang lain-lainnya, mungkin saja bisa sampai 100 nilainya gitu. Ya tergantung kalian, kreasi kalian saya lihat di UTS ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, di dalam sebuah website itu biasanya ada eh, kontak ataupun hubungi kami. Nah, nanti di website yang akan kalian buat ataupun project yang akan kalian buat itu wajib ada kontak kami atau hubungi kami. Nah, itu kita bisa lihat di berbagai website. Ini contohnya adalah di Waskita. Nah, di Waskita dia pakai hubungi kami. Nah, kita lihat di tempat lain. Nah, ini kalau di Sign Direct ini adalah portal untuk jurnal bereputasi di dunia, itu ada semua di sini. Nah, di sini kontak and support. Nah, dia ada di sini. Sedangkan kalau di STEMIC itu dia kontak. Oke. Oke. Oke, mohon maaf. Ini jaringannya sedikit bermasalah. Oke, nah yang jelas di sini ada kontak. Di sini juga ada kontak. Di Waskita tadi hubungi kami. Nah, kita lihat di website STEMIC. Di sini memang kalian boleh buat seperti ini. Di sini dia hanya memang ada 1 2 3 4 5 6. Tetapi dalam 6 ini kita lihat di tentang kampus. Di sini ada beberapa halaman web. Kemudian di identitas juga ada 2, di fasilitas juga ada banyak di sini. Nah, kalian bisa mencontoh yang seperti ini ataupun kalian buat di atas juga tidak masalah. Kalian buat sampai di sini misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tidak masalah bagi saya, ataupun dibuat seperti ini juga tidak masalah, dibuat list seperti ini. Nah, tentu agak sedikit berbeda nilainya yang buat seperti ini ataupun buat yang satu-satu itu. Nah, ini adalah tentang kontak. Kontak itu ataupun hubungi kami jangan sampai terlupa. Itu wajib ada di sebuah website. Nah, kalau misalkan di Waskita ini, nah dia membuat petanya juga, ada satelitnya di sini. Jadi kita bisa langsung
tahu bahwasanya dia ada di mana, tempatnya di mana, itu dari peta sini. Cuman kalau misalkan pun kalian nggak bisa sampai ke peta, ya tidak masalah, karena kalau peta sekarang, kalau misalkan kalian ingin membuat GPS seperti ini, untuk sekarang udah berbayar. Itu dari tahun 2018 berbayarnya. 2018 ke bawah itu belum berbayar. Nah, di zaman kalian kuliah web ini udah berbayar. Ya kalau kalian misalkan punya uang ataupun kartu kredit limitnya masih 2 juta, ya kalian bisa membeli GPS ini. Ya kalau misalkan kalian bekerja di mana, terus nanti misalkan nanti skripsinya ngambil ini, iya monggo di order, tapi kalau enggak ya jangan. Ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian kok. Yang penting kotaknya buat seperti ini aja, tidak masalah. Yang penting kreasi kalian dalam mendesain website kalian. Oke, ini adalah tentang kami, hubungi kami. Yang selanjutnya adalah tentang kami. Nah, bedanya adalah kalau hubungi kami itu adalah berisi kontak-kontak saja, seperti email, nomor handphone, alamat, dan lain sebagainya kalau dihubungi kami. Tapi kalau misalkan di profil perusahaan ataupun tentang kami, itu ya pendirian, siapa saja sih yang pendiri dari web itu gitu, misalkan mulai kapan didirikannya. Nah, itu bisa dijelaskan di sini. Di sini juga udah ada sih sebenarnya di STEMIC Amik Riau sendiri, cuman coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Kalau sini tentang kampus, di sini ada sejarah, visi misi, statuta, budaya dan tata nilai. Kalian bisa buat seperti ini juga. Buat seperti ini juga misalkan di tentang kami. Nah, kalian buat sejarahnya, visi misinya, tidak masalah, atau struktur organisasinya. Paling tidak ada sejarah, profil dan struktur organisasi juga tidak masalah itu. Yang penting ada 10 web, ada 10 halaman. Nah, ini adalah tentang kami. Jadi di sini nanti ya kalian karang-karang sajalah tentang mengenai website kalian tuh seperti apa ke depannya, atau misalkan nanti di profil kalian bicara tentang saat ini masih dalam tahap pengembangan dan kedepannya diharapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu lebih bagus, jadi ada prospeknya lah. Ibaratnya begini, kalian membuat website itu dari dasar, kemudian nanti kalau misalkan ada investor ataupun ya penyuntik dana lah yang mau membesarkan nama website kalian, ataupun kalau kalian misalkan buat desain yang bagus, nanti banyak orang yang akan menghubungi kalian lah, karena mereka melihat dari profil kalian seperti ini, jadi orang-orang nanti akan membuat website dengan kalian. Nah, itu bisa menjadi bisnis juga. Nah, yang kemudian adalah di download. Nah, menu download ini bisa ada bisa tidak. Tapi kalau misalkan di perguruan tinggi ataupun di perusahaan-perusahaan yang menampilkan data-data terkait perusahaannya ataupun kampusnya, itu biasanya ada fitur tersendiri yaitu download.
Nah di download ini banyak kita lihat contohnya di Stemik. Nah ini adalah fitur download di Stemik Amik Riau. Nah di sini di Stemik Amik Riau itu ada formulir SP, SOP. Nah mungkin kalau di program studi mungkin lebih banyak lagi. Nah ini kalau misalkan di STEMIC. Nah coba kita lihat misalkan di teknik informatika. Nah kalau di teknik informatika itu di sini juga ada fitur downloadnya. Di sini ada informasi, kurikulum dan lain sebagainya. Nah, kan juga bisa buat seperti ini juga tidak masalah. Ini simple. Nah, sebenarnya kalau kontaknya ini kalian buat di atas seperti ini juga tidak masalah gitu. Tapi kalau bisa eh kalian buat di atasnya ini header kalian lah. Ya kalian ukur website kalian tuh ada berapa. Nah, itu kalian ukur di ininya. Di websitenya kalian pengen berapa, berarti kalian membuat di Photoshopnya berapa. Jadi biar pas antara eh, header dengan sorry, antara gambar kalian dengan tampilan websitenya. Ini kan pas gitu kan. Kadang ada yang websitenya itu headernya itu melebihi dari isi konten yang di bawahnya itu ada juga. Jadi kalau bisa dibuat pas-pas sepas mungkin. Seperti Stemi kami Kriau tadi. Atau coba kita lihat dari waskitanya. Slideshow pun tidak apa-apa. Kalau ini, seperti ini kan dia slideshow. Stemi kami juga slideshow juga. Nah itu tidak masalah. Malah lebih bagus kalau kalian bisa buat slideshow. Tapi kalau misalkan nggak bisa buat slideshow-nya, kalian buat aja yang statik seperti ini juga tidak masalah gitu. Kalau ini kan dibuat ada logo Stemik, terus nomor telepon, fax, terus emailnya, ya hanya seperti ini saja gitu. Ini adalah headernya, header statik. Tapi kalau yang ini di Waskita itu slideshow. Nah kalian bebas mau buat yang mana saja, itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Nah ini adalah kalian bisa lihat contoh-contohnya untuk website-website yang sederhana aja, nggak usah banyak neko-nekonya. Itu bisa kalian lihat di website-website kampus atau misalnya kita buka punyanya Universitas Riau. Nah ini kalian bisa juga lihat contoh di sini. Atau kalian pengen buat eh, yang tutorial, misalkan website tutorial, kita lihatlah misalkan instalasi Anaconda misalkan itu. Nah kita lihat contohnya seperti ini. Nah kan buat seperti ini tidak masalah juga. Cuman kalau ini kan dia buatnya ini kan blog. Jadi saya tuh nggak pengen buat blog seperti ini gitu. Coba kita cari yang lain dulu. Kalau itu dia blog, coba kita lihat yang ini.
Nah, buat seperti ini tidak masalah juga. Tapi yang jelas di sini harus ada 10 halaman. Mau buat yang kayak STEMI kami Riau boleh. Jadi misalkan kalau di sini kan dia eh, buat belajar gini saja. Nah, misalkan buat seperti ini juga, misalkan belajar ngoding. Nah, nanti kan buat PHP, HTML dan lain-lainnya. Terus belajar data science kan, buat machine learning, NLP dan lain-lain sebagainya, itu nggak masalah juga gitu. Yang penting harus ada 10 halaman di website kalian, dan setidaknya itu harus ada kontak, terus profil kalian ataupun tentang kami tadi, dan indeksnya. Nah, itu yang penting. 3 itu harus ada. Kalau yang lainnya saya bebaskan, tapi 3 itu harus ada. Membuat yang sederhana seperti ini juga tidak masalah. Ini bisa kalian contoh juga sih sebenarnya yang seperti ini. Untuk di project kalian nanti ataupun di UTS kalian. Ya saya berharap sih di UTS kalian nanti nggak ada yang terlambat mengumpulkan eh, tugasnya ataupun UTS-nya. Nah, nanti setelah UTS itu saya pengennya itu kalian harus 2 absen. Satu di eh, YouTube dan satu lagi di Google Classroom-nya. Karena ada beberapa juga saya ngelihat banyak yang absennya telat. Jadi kalau misalkan saya belum ngerekap ke absensi di ini, absensi di Simdosnya, ya yang terlambat tadi ya agak sedikit terbantu. Tapi kalau misalkan udah saya rekap terus mereka absen, Anda absen, iya, dengan terpaksa kalian tetap alpha di sana. Karena kalian terlambat gitu. Jadi nanti saya cuma hanya melihat 2. Di YouTube ada, di Classroom juga ada gitu. Jadi nanti sebelum itu saya cek dulu di sana di YouTube-nya, setelah itu baru saya lihat lagi di Classroom-nya. Baru saya rekap ke Simdos. Kalau udah saya rekap ke Simdos, itu kan ya nggak ada harapan lagi lah kalian itu absen gitu. Ya terpaksa kalian ya alpha gitu di sana, karena kalian ya salah kalian sendiri juga. Tapi kalau misalkan eh kalian WA dulu ke saya, Pak, saya listrik saya nggak hidup gitu, atau data saya habis, ini juga pakai punya orang. Nah, kalau yang alasan-alasan seperti itu yang saya terima, kemungkinan nggak saya terima. Karena apa? Karena kalian juga bisa WA. Kalau kalian bisa WA, pasti kalian bisa buka Classroom. Kenapa bisa buka Classroom? Karena paket datanya kalian dapat dari Kemendikbud dan itu gratis kalau kalian mengakses di Classroom, kecuali kalian absen di YouTube, itu baru tidak bisa. Nah, itu baru saya maklumi lah gitu. Tapi kalau misalkan
nggak ada di keduanya, iya dengan eh, terpaksa saya buat alpha di sana. Tapi kalau misalkan ada yang nggak bisa absen gitu, atau memang HP-nya mati total, terus ada ketua kelasnya yang menyampaikan, Pak, atas nama ini dia nggak bisa absensi karena eh, di tempat dia mati lampu jadi tidak bisa mengecas handphonenya. Nah itu saya percaya. Kalau misalkan kalian yang buat seperti itu, saya tidak akan membuat eh, hadir di absen kalian, tetapi saya akan membuat langsung alpha, karena kalian kan bisa WA, pastinya kalian bisa buka yang lain. Ya kalaupun nggak punya paket, kalaupun ada paket dari Kemendikbud, itu kan bisa dipakai dan gratis kalian buka di classroomnya. Jadi saya terapkan itu setelah UTS nanti, tidak ada lagi alasan-alasan yang seperti itu. Oke, mungkin itu adalah materi terakhir kita. Ini adalah materi terakhir kita sebelum UTS, dan nanti setelah UTS kita mulai lagi di materi lanjutannya di PHP-nya. Oke, jika ada pertanyaan terkait dengan tugasnya ataupun UTS-nya, kalian bisa langsung tanyakan di WA grup ataupun WA pribadi ke saya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.